menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pengambilan sumpah advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI dan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia Peratin pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, Senin 10 November tahun 2025 dimulai. Pembacaan nama para advokat yang akan diambil sumpah. Daftar nama advokat yang akan diambil sumpah. 1. Fani Heria Utami, Sarjana Hukum. 2. Lazuardi Multaha, Sarjana Hukum. 3. David Ferdiansyah, Sarjana Hukum. 4. Devi Astika, Sarjana Hukum. 5. Teguh Niko Agus Setiawan, Sarjana Hukum. 6. Muhammad Fahrudin, Sarjana Hukum. 7. Emilia Puspitasari, Sarjana Hukum. 8. Wahyu Imam, Sarjana Hukum. 9. Rajab Semendawai, Sarjana Hukum. 10. Nadia Novilia, Sarjana Hukum. 11. Sandri Abdul Aziz, Sarjana Hukum. 12. Kaisar Alfian V. Onelim SH, Sarjana Hukum. 13. Dery Irawan, Sarjana Hukum. 14. Budi Syahrupa, Sarjana Hukum. 15. Jody Hadi Sofian, Sarjana Hukum. Persiapan pengambilan sumpah. Hadirin dimohon berdiri. Rohaniawan disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia nomor 114159 Advokat PPKI 8/2025 sampai dengan nomor 114301/2025 tertanggal 5 Agustus 2025, saudara-saudara telah diangkat sebagai advokat dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saudara wajib mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatan. Bersumpah menurut agama yang saudara anut. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting, saya ulangi, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya hendaknya saudara-saudari mengikuti dan menirukan lafaz sumpah ini dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara
yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai advokat. Lagu bagimu negeri. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Para saksi disilakan mengambil tempat. Penandatanganan didahului oleh para advokat yang telah diambil sumpah yang diwakili 1. Devi Astika Sarjana Hukum, 2. Teguh Niko Agus Setiawan Sarjana Hukum. Disilakan. Dilanjutkan saksi 1, Bapak Muklis Sarjana Hukum. Disilakan. Dilanjutkan saksi 2, Bapak Sarudi Sarjana Hukum. Disilakan. Dan selanjutnya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, disilakan.
Para saksi disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu para hakim tinggi dan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, serta semua pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang hadir pada acara ini. Yang terhormat Bapak Rohaniawan yang juga hadir dalam acara pelantikan ini. Yang terhormat para tamu undangan, keluarga besar para advokat yang akan dilantik, hadir ya keluarga. Yang terhormat juga ketua dan pengurus serta jajaran organisasi advokat ada. Dan yang saya banggakan, para calon advokat yang barusan saja telah mengucapkan sumpah jabatannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah 15 orang advokat yang baru di Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam keadaan baik, sehat, dan penuh hikmat. Makna pelantikan advokat. Hadirin yang saya hormati, pelantikan dan pengambilan sumpah advokat bukan sekedar seremonial. Saya lihat tadi sebagian daripada advokat atau seluruhnya advokat sangat menyadari bahwa pengambilan sumpah ini bukan memang sekedar seremonial. Terima kasih atas pemahamannya. Melainkan pelantikan ini merupakan momentum penting yang menandai lahirnya tanggung jawab moral dan spiritual bagi para advokat yang mengemban profesi mulia ini. Advokat adalah officium nobile, profesi yang terhormat. Saya ulangi lagi, advokat adalah officium nobile dan profesi yang terhormat. Terima kasih atas tepuk tangannya. Bersama hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, advokat memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Sumpah yang baru saja telah diucapkan bukan sekedar janji di hadapan manusia, tetapi janji di hadapan Tuhan yang akan menjadi saksi atas setiap langkah dan keputusan yang saudara ambil dalam membela kebenaran dan menegakkan hukum dan keadilan. Ini dicatat ya. Integritas dan keadilan sebagai roh profesi. Profesi advokat menuntut integritas yang tidak dapat ditawar, Bapak Ibu.
keberanian membela yang benar, kejujuran dan menjalankan profesi, serta kesetiaan pada hukum dan nurani merupakan dasar utama kehormatan seorang advokat. Dalam menjalankan tugas advokat, dalam menjalankan tugas, advokat tidak hanya bekerja demi kepentingan klien, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral untuk memastikan hukum dapat dijalankan dengan adil dan manusiawi. Dalam konteks ini, kiranya kita dapat merenungkan pesan luhur yang mengatakan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah kamu memihak kepada orang kecil dengan tidak sewajarnya, atau membela orang besar karena pengaruhnya, tetapi engkau harus membela sesamamu dengan kebenaran. Pesan luhur ini sesungguhnya mengandung nilai universal bagi setiap penegak hukum, bahwa keadilan tidak boleh dibeli, kebenaran tidak boleh ditawar, dan nurani tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia peradilan. Mahkamah Agung kini mengembangkan sistem peradilan elektronik yang disebut dengan e-litigasi, yang mengubah cara perkara disidangkan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai advokat modern, saudara-saudara harus siap beradaptasi dengan sistem ini. Penguasaan teknologi bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral agar hak-hak klien dapat diperjuangkan secara cepat, efektif, dan tepat waktu dalam sistem peradilan digital. Maka jadilah advokat yang tidak hanya cerdas dalam berhujah, tetapi juga tanggap terhadap perubahan dan berintegritas dalam memanfaatkan teknologi hukum. Sinergi antar penegak hukum. Advokat, hakim, dan jaksa adalah tiga pilar utama penegak hukum yang berbeda peran, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Karena itu hubungan antar profesi, karena itu hubungan antar profesi hukum harus selalu dijaga dalam koridor saling menghormati, menjaga martabat lembaga, dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Saya berharap Bapak Ibu mencatat dan mencamkan ini serta mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Lupakan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah. Jangan sampai ada advokat, hakim, dan jaksa saling berseteru, apalagi di ruang persidangan, dan ada yang berteriak-teriak menampakkan ego sektoralnya. Ini bukan hanya tidak menghormati peradilan, tetapi juga adalah mempermalukan diri sendiri, termasuk para advokat. Saya tidak bermaksud untuk mengingatkan itu kembali kepada saudara secara pribadi, tetapi itu soal realita yang Bapak Ibu harus catat dan laksanakan nanti. Dan kita sesuai dengan waktu akan ketemu dan duduk bersama dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, dan di hadapan para pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Bengkulu berharap agar para advokat yang baru dilantik ini dapat menjadi mitra strategis peradilan dalam membangun peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus menjadi teladan dalam perilaku profesional dan etis di tengah masyarakat. Para advokat yang saya banggakan, yang 15 orang telah mengucapkan sumpahnya barusan saja.
Saya sangat bangga dengan ketulusan yang Bapak Ibu sampaikan, tercermin dari suara dan yang tegas yang keluar dari ucapan saudara sendiri. Para advokat yang saya banggakan, profesi yang saudara emban bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan pengabdian. Dalam setiap dokumen yang saudara tanda tangani, setiap argumentasi yang saudara sampaikan di persidangan, bahkan setiap nasihat hukum yang saudara berikan, tersirat amanah besar untuk menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Peganglah selalu nurani dan integritas, karena ketika hukum dan keadilan tampak bertentangan, nuranilah yang harus menuntun langkah saudara agar tetap di jalan yang benar. Akhirnya kepada seluruh advokat yang hari ini telah dilantik dan diambil sumpahnya, saya menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga pelantikan ini menjadi awal perjalanan yang penuh integritas, tanggung jawab, dan kemuliaan dalam penegakan hukum dan keadilan di bumi Rafflesia Merah Putih yang kita cintai ini. Kepada Bapak Ketua Pengurus Organisasi, ya, kita belum saling kenal tapi kita sudah berkenalan di sini. Saya pesankan agar saudara bisa memimpin organisasi dengan baik dan membimbing para advokat-advokat baru ini tetap dalam menjalankan profesi sebagai profesi yang mulia. Dalam waktu kesempatan tertentu, kalau Bapak berkenan mengadakan suatu pertemuan atau seminar, kami dengan senang hati apabila Bapak-Bapak menginginkan kami untuk duduk bisa bicara bersama Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menuntun langkah saudara-saudara dalam mengabdi kepada hukum, bangsa, dan kemanusiaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa oleh rohaniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Marilah kita sama-sama berdoa mengharapkan keridhaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya wa bi karamatikal kubra wa as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illallah al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur dan bertafakur kepadamu karena dengan rahmat dan hidayahmu telah terlaksana kegiatan pengambilan sumpah janji advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Jadikanlah acara ini ya Allah acara yang Engkau berkahi, membawa rahmat, taufik dan hidayahmu.
dan anugerahkanlah kekuatan lahir dan batin bagi advokat yang baru saja dilantik dan juga bagi segenap pimpinan dan jajaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada umumnya. Ya Allah ya Alim, berikanlah kepada advokat yang baru saja dilantik kesadaran mengabdi tanpa banyak pamrih, sanggup melaksanakan tugas dengan profesional dan inovatif untuk dapat mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, bermartabat dan berintegritas. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami ya Allah agar selalu istiqomah untuk selalu di jalan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala fitnah dan dari segala yang menyebabkan Engkau murka. Bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah agar kami tidak sesat dan tidak menyesatkan. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan para syuhada yang telah mendahului kami. Jadikanlah semua rangkaian kegiatan kami ini ya Allah menjadi amal soleh kepadamu. Allahumma ajalna wa azwajina wa auladina wa zuriyatina ya Allah min ahli ilmi, min ahli ibadah, min ahli salat, min ahli zikri, min ahli al-Quran, min ahli istiqamah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iyyahum rizqan halalan thayyiban wasian mubarakah, wahdina ya Allah ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah advokat Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia PPKHI dan Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia Peratin pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu selesai. Selanjutnya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memberikan ucapan selamat kepada para advokat dan dilanjutkan foto bersama.